Perkenalkan, nama saya Dini Kartika Sari dengan NIM 1810611288 dengan kelas Hukum Humaniter B. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dalam kasus penyerangan Israel ke jalur Gaza menurut hukum humaniter internasional. Lalu di sini ada gambaran umum serangan Israel. Israel melakukan serangan-serangan agresi militer ke jalur Gaza dengan menggunakan senjata-senjata terlarang, yakni menggunakan panah besi, tank sebanyak 2.800 unit, menggunakan bom fosfor, menggunakan uranium, sisa terhadap warga sipil. Israel melakukan pembelian terhadap pesawat jet sebanyak 15 unit, dan Rusia yang bisa menembak. Lalu Israel melakukan perisai rudal Iron Dome selama 3 hari dan berhasil menghancurkan 245 roket dari 900 roket Al-Qassam. Israel juga mengandalkan kekuatan angkatan udara 176 tentara aktif sebagai kekuatan utama dan 408 tentara cadangan. Lalu di sini ada bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil atas serangan Israel ke Palestina. Bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel dalam serangannya 22 hari di wilayah Gaza, yaitu dengan sengaja menargetkan serangan terhadap rakyat sipil, termasuk wanita dan anak-anak, dan menghancurkan objek-objek sipil yang dilindungi di dalam hukum internasional. Lalu, tentara Israel telah melakukan pelanggaran dan kejahatan perang yang merugikan objek sipil dan warga sipil Israel dengan sengaja menyerang gedung-gedung pemerintahan yang digunakan presiden atau menteri untuk mengadakan pertemuan. Israel juga dengan sengaja menyerang orang-orang dari otoritas Gaza, termasuk polisi. Sesuai data yang didapatkan, 6 pos polisi hancur dan 99 polisi tewas. Lalu di sini ada perlindungan hukum humaniter terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Gaza. Hukum humaniter telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil di hukum Jenewa. Penduduk sipil memerlukan perlindungan yang positif dan netral, sesuai dengan pasal 4 konvensi dari Konvensi Jenewa 1949. Lalu, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan pada suatu keadaan dan dengan cara suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan yang bukan negara mereka. Orang sipil dapat jatuh di bawah kekuasaan negara penduduk, dan untuk itu diperlukan perlindungan. Dari hukum Jenewa, Konvensi Jenewa melarang pihak-pihak yang bertikai melakukan tindakan-tindakan kepada penduduk sipil seperti A. Memaksa baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan, dan B. Menimbulkan penderitaan jasmani, dan C. Menjatuhkan hukuman kolektif, dan D. Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan, dan E. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil, dan F. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera. Dan selanjutnya di sini ada peran PBB dalam upaya perlindungan penduduk sipil di Gaza. PBB telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di jalur Gaza dengan melakukan tindakan langsung dengan cara membuat sebuah organisasi yang bernama UNRWA, yang artinya United Nations Relief and Works Agency of Palestine Refugees in the North-East, yaitu badan bantuan dan kerja untuk pengungsi Palestina di Timur Tengah. Tetapi selain UNRWA, di dalam sebuah PBB terdapat Dewan Keamanan PBB untuk membantu tindakan perdamaian. Lalu dalam konflik antara Israel dan Palestina, Dewan Keamanan PBB mempunyai peranan penting. Konflik Israel-Palestina merupakan persoalan utama yang dari dulu hingga sekarang menjadi bahasan dunia internasional. Akibat serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut, sekitar 1.434 penduduk Palestina tewas menjadi korban.
Lalu korban penduduk sipil berjumlah 960, 239 polisi, dan 235 pejuang Hamas. Dari 960 penduduk sipil yang tewas, terdiri dari 288 anak, 121 wanita, dan 409 penduduk sipil selain wanita dan anak-anak. Dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, Dewan Keamanan PBB sebagai badan yang diberi wewenang oleh PBB mengeluarkan resolusi 1860 tahun 2009. Dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap penduduk sipil, PBB telah mengupayakan bantuan untuk pihak Palestina dengan membuat sebuah organisasi bernama UNRWA dan juga dilakukan resolusi konflik oleh Dewan Keamanan PBB. Tetapi tugas dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB sangatlah tidak berjalan dikarenakan adanya keberpihakan terhadap salah satu negara. Lalu di sini ada pelanggaran asas proporsionalitas terhadap jalur Gaza dalam penyerangan Israel. Penyerangan terhadap jalur Gaza telah melanggar pasal 23 Konvensi Dan HAM. Tentara Israel dengan sengaja memaksa tawanan perang untuk meminum uranium atau menjadikan sebagai bahan percobaan sehingga itu melanggar pada pasal 23 yang isinya yang pertama dilarang untuk menggunakan racun atau senjata beracun, dan yang kedua menggunakan senjata proyektil atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Lalu di sini ada pasal 25 yang isinya penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang. Lalu di sini ada pasal 27 yang isinya dalam hal pengepungan dan pemboman, semua langkah yang perlu harus dilakukan untuk sejauh mungkin menghindari bangunan-bangunan ibadah, kesenian, ilmu pengetahuan dan panti asuhan, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat-tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer. Lalu pasukan yang mengepung harus menandai bangunan-bangunan atau tempat-tempat dengan tanda-tanda khusus yang terlihat, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada pihak penyerang. Dan yang terakhir di sini ada pasal 28 yang isinya penjarahan terhadap setiap kota atau tempat walaupun diperoleh dengan cara penyerangan adalah dilarang. Israel melakukan banyak sekali pelanggaran terhadap asas proporsionalitas sesuai dengan hukum humaniter internasional yang diatur di dalam konvensi-konvensi, sehingga diperlukan adanya sanksi yang tegas yang dilakukan pada Israel atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Gaza. Israel harus diadili di pengadilan pidana internasional. Lalu di sini ada dampak penyerangan pada jalur Gaza. Israel menyerang Gaza karena tujuan untuk pertahanan dan melumpuhkan kekuatan Hamas. Penyerangan tersebut berdampak banyak bagi kehidupan di jalur Gaza, baik dalam kehidupan politik, sosial, kerusakan fisik, dan juga ekonomi. Akibat banyak serangan udara yang dilakukan sistem pasokan air bersih Gaza menjadi rusak, dan tidak ada teknisi yang bisa melakukan perbaikan. Air bersih menjadi barang jangka berbarengan dengan suhu yang terus meningkat, akibatnya bisa menimbulkan potensi munculnya penyakit. Dampak yang terjadi juga terhadap perekonomian di jalur Gaza, setiap orang tidak dapat kerja dikarenakan adanya serangan-serangan yang dilakukan setiap harinya. Lalu di sini ada kesimpulan. Isi kesimpulannya adalah Israel telah melakukan serangan selama 22 hari kepada penduduk sipil di jalur Gaza. Serangan yang dilakukan Israel tersebut melanggar ketentuan hukum humaniter dalam asas proporsionalitas. Serangan tersebut dilakukan secara berlebihan kepada penduduk sipil, terutama wanita, anak-anak, wartawan, tenaga medis, dan juga objek-objek sipil. Akibat serangan tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan di dalam Konvensi Jenewa, yaitu hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang dan penduduk sipil. Selain perlindungan dari hukum Jenewa, terdapat tindakan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penegakan perlindungan penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional.
Lalu dalam penyerangan Gaza selama 22 hari, Israel melanggar ketentuan hukum humaniter, terutama tidak diterapkannya asas proporsionalitas di dalam penyerangannya. Serangan yang dilakukan Israel melampaui batas, tidak berimbang, dan tidak proporsional. Sebagai contoh, Israel melanggar penyerangan dengan penggunaan satu buah senjata seperti bom fosfor dan penyerangan pada objek sipil secara berlebihan. Terima kasih atas presentasi yang saya lakukan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.